Bu, goyang sama kakakmu. Ya, benar sekali Zulkifli. Nah, sekarang coba kamu menyusun hewan yang hidup di air dan di darat. Ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Zulkifli. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama herbivora. Herbivora itu merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Begitu. Nah, bisa dilihat di video ciri-ciri hewan yang herbivora. Kemudian karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Nah, bisa dilihat ciri-ciri hewan pemakan daging, memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Bisa dibaca ya, bisa dipahami. Kemudian ada omnivora. Omnivora ini binatang pemakan segala. Jadi dia makan sayuran dan makan daging begitu. Bisa dilihat juga ciri-ciri omnivora. Nah, contoh dari hewan herbivora ini bisa kelinci, bisa jerapah, dan sebagainya. Ada banyak. Dan karnivora atau hewan pemakan daging ada harimau, singa, macan, dan lain sebagainya. Omnivora contohnya itu ada ayam dan lainnya. Nah, berdasarkan cara pernafasan, hewan bernafas menggunakan insang. Nah, hewan apa saja yang bernafas menggunakan insang? Yaitu hewan yang hidup di air, contohnya ikan. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, contohnya harimau, yang tinggal atau hidup di darat. Kemudian ada hewan yang bernafas menggunakan trakea, yaitu contohnya hewan kupu-kupu. Bisa disimak bersama ciri-ciri hewan yang bernafas menggunakan insang, ciri-ciri hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, dan ciri-ciri hewan yang bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya, berdasarkan cara berkembang biak. Ternyata hewan itu ada 3 cara untuk berkembang biak. Yang pertama, ovipar, bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Contohnya burung merpati. Nah, kemudian ada vivipar, beranak. Bisa dibaca ya ciri-cirinya. Nah, contohnya itu apa? Kucing. Nah, kemudian ada namanya ovovivipar atau bertelur dan beranak. Tuh, ciri-cirinya bisa dibaca ya. Nah, ini contohnya adalah hewan hiu gitu. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Terdapat 2 proses daur hidup hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis itu sendiri berarti suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Telur yang menetas akan menjadi larva, dan larva akan menjadi kepompong kemudian berubah menjadi imago atau dewasa.
Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Contoh metamorfosis sempurna pada hewan adalah kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu ialah pertama-tama kupu-kupu akan bertelur. Telur tersebut akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi panjang. Ulat tersebut nantinya akan menempel pada pohon dan daun-daunan sehingga menjadi kepompong. Setelah beberapa lama dari kepompong tersebut akan keluar seekor kupu-kupu yang masih muda. Kemudian tidak berapa lama menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan adalah belalang. Metamorfosis belalang diawali proses bertelur pada belalang memakan waktu 3-4 hari hingga semua telur dikeluarkan. Biasanya belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Telur yang menetas kemudian menjadi nimfa, yaitu belalang muda tak bersayap, namun memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Proses nimfa umumnya berlangsung selama 25-40 hari. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit terakhir sehingga menghasilkan belalang dewasa yang tak bersayap. Ini adalah adaptasi fisiologi, bisa dibaca pengertian dan contohnya. Kemudian adaptasi morfologi, pengertiannya itu penyusunan bentuk tubuh. Contohnya pada paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanan. Adaptasi tingkah laku adalah makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya bunglon yang berubah warna. Ayo kita simak video perkembangbiakan pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Pada kelompok hewan, proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Ini adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Contohnya ada hidra berkembang biak dengan tunas, amoeba berkembang biak dengan membelah diri, dan cacing pipi berkembang biak dengan fragmentasi. Oke, baik sekali. Anak-anak kita sudah ditemukan untuk kalian semua. Di sini kalian sudah mengetahui hewan dan proses kehidupannya. Oke, di sini Ibu akan memberi latihan soal belajar. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Yuk. Aduh. Ya nanti aja dulu.